Tapi sebelumnya ya, sebelum Instagram ramai dengan tantangan-tantangan yang membuat penggunanya saling berbagi informasi personal, kita tahu Facebook pernah juga melakukan hal-hal yang sama, banyak kuis dulu zaman-zaman di Facebook, ada kuis ini, kuis itu, atau tantangan yang mungkin kelihatannya seru, menyenangkan, membuat orang kayaknya lebih mengenal Anda gitu, personal. Tapi hati-hati, ada bahaya mengintai data Anda. Dan untuk membahasnya, sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom dengan CEO Digital Forensic Indonesia, ada Ruby Alamsyah. Mas Ruby, selamat malam. Selamat malam Mbak Puspa. Mas Ruby, pekan ini lini masa ramai banget dengan unggahan-unggahan yang sifatnya semakin personal. Ada @yours jadi sorotan ketika salah satu netizen mengungkap kasus yang diduga penipuan. Katanya dimulainya dari tren ini. Kemudian akhirnya banyak yang mengaitkannya juga dengan social engineering nih Mas. Ramai yang akhirnya posting soal ini juga. Apa sebetulnya social engineering itu Mas? Baik, social engineering itu sebenarnya sebuah teknik untuk mendapatkan kepercayaan kepada calon korban dengan modus melakukan iming-iming, melakukan intimidasi, melakukan teror, ataupun hal-hal lain, intinya untuk mendapatkan segera kepercayaan dari calon korban. Nah, setelah itu data yang diterima oleh si pelaku akan diproses untuk teknik kriminal lanjutannya. Nah, sehingga apa yang terjadi belakangan terakhir ini yang ada di @yours Instagram itu dimanfaatkan oleh sekelompok pelaku tertentu. Ada kebetulan kelompok ini ada berada di luar Jawa, di luar Pulau Jawa. Mereka dulunya sebelum ada @yours Instagram ini, mereka melakukan profiling, mendapatkan gathering information dari calon korbannya via phone, via chatting, dan hal-hal lain. Tetapi begitu ada fitur @yours Instagram itu, ternyata mereka menyiapkan teknik tersebut untuk dianggap, karena sifat dari user netizen Indonesia masih cukup banyak yang tidak paham terkait data privacy dan terlalu terbiasa dan ikut-ikutan sesuatu yang tren. Terkesan kalau nggak ikut tidak akan kelihatan keren gitu ya. Nah, disitulah yang dimanfaatkan pelaku sehingga dibuat @yours Instagram seperti itu. Dan pelaku akhirnya mendapat tuh gathering information calon-calon korban. Nah, selanjutnya data-data tersebut digunakan untuk kegiatan kriminal mereka ataupun penipuan-penipuan. Oke, ini kan sistemnya berarti user generated content, Mas Ruby. Dan ini kayaknya jadi cara baru yang bisa mengumpulkan banyak pengguna tren ini gitu. Ada nggak sih sebetulnya batasan atau mungkin tanggung jawab dari penyedia layanan terhadap sistem ini? Nah, kendala seperti ini kan penyedia platform ini merasa mengenerate feature ini untuk generate user, generate traffic segala macam. Tetapi mereka tidak memperhitungkan masih belum banyaknya user-user mereka yang tidak dewasa ataupun tidak memahami apa yang perlu di-share dan apa yang tidak. Nah, di sisi inilah yang mengesankan si penyedia platform ini, hal-hal seperti itu mestinya user sudah tahu sendiri. Nah, disitulah kekurangannya, user tidak banyak, apalagi khususnya di Indonesia, banyak pengguna yang belum paham, sehingga kesannya ini sesuatu yang resmi dan ini akan jadi tren, mereka ikut-ikutan, padahal bisa disalahgunakan seperti yang telah terjadi. Oke, Mas, kalau ngelihat dari tren @yours ini, data-data apa sih sebetulnya yang riskan begitu bisa dicuri oleh profiler tadi? Baik, nah, utamanya adalah data-data pribadi yang belum ada ataupun tersedia dalam kejadian kebocoran data yang sebelumnya. Misalnya nama ibu kandung, nomor NIK, lalu nomor handphone, email, nama-nama panggilan kita saat kecil, pasangan kita, sekolah kita waktu kecil, kuliah kita, dan lain-lain. Dari data-data tersebut, si pelaku itu bisa mengembangkan modus-modus kriminal mereka, baik melakukan penipuan dengan meminta transfer agar pura-pura orang yang dekat, bisa juga dia membuat akun-akun
tertentu, akun media sosial tertentu mengatasnamakan korban dan melakukan tindakan kejahatan dari situ. Akhirnya intinya gini, ini datanya bisa menjadi big data bagi para pelaku dan mereka tinggal menyiapkan modus-modus kriminal yang ada di pikiran mereka dan ada di di sistem mereka lah istilahnya mereka karena sudah punya infrastrukturnya nih, ada nomor rekening bank penampung dan lain-lain. Nah, mereka sudah punya. Intinya mereka cuma butuh nge-profiling orang-orang calon-calon korban sehingga mereka bisa melakukan tindakan kejahatan dengan berpura-pura impersonate dengan orang tertentu karena mereka sudah punya data-data korban. Oke, Mas Ruby, dilihat walaupun ini permainannya atau trennya sebenarnya ada di Instagram, tapi kalau saya lihat di Twitter juga kemudian ada screenshot at yours-nya mereka yang menanyakan data-data pribadi yang kemudian kayaknya jadi bahaya gitu karena kok netizen nih FOMO, fear of missing out gitu, nggak mau ketinggalan tren gitu ya. Nah, dengan canggihnya teknologi, tadi Mas Ruby juga bilang kayaknya memang belum dewasa sebagian besar. Bukankah seharusnya membuat pengguna semakin paham dengan alur digital ini, Mas? Data mereka ini ada konsumennya, dikonsumsi begitu oleh pihak lain? Iya, keywordnya gini, karena mereka percaya yang nyediain ini adalah platform besar, perusahaan besar, dan akan jadi tren. Nah, akhirnya mereka ikut-ikutan merasa hal tersebut sudah disiapkan dan pasti aman. Nah, ini kan tinggal dilema aja si perusahaan besar nyiapin feature tertentu dengan harapan pengguna tetap bijak gitu kan. Nah, kebijakan dan kedewasaan ini akan balik lagi kepada pengguna masing-masing. Nah, masalahnya di Indonesia selain kita kurang dewasa, ada satu yang kurang adalah kesadaran akan keamanan berinternet atau keamanan di bidang IT itu masih rendah. Sehingga mereka belum bisa memilih yang tepat apa yang di-share, apa yang tidak boleh di-share. Nah, akhirnya bisa terjadilah hal seperti ini. Dan si pelaku itu sudah mengerti bahwa mostly orang Indonesia, netizen Indonesia itu mudah diminta data-data seperti ini, tinggal cari kendaraan, tinggal cari metode yang tepat. Nah, kebetulan ada fitur at yours Instagram ini dimanfaatkan dengan cepat oleh pelaku untuk mendapatkan data-data pribadi masyarakat dengan alasan ikut-ikutan tren. Oke, jadi kalau udah terlanjur ikut-ikutan tren harus lebih aware lagi, harus lebih sadar lagi mengenai ini ya, sharing data khususnya di media sosial karena bukan cuma teman-teman kita aja yang bisa lihat, tapi semua orang pun bisa lihat begitu ya karena ini sifatnya luas sekali media sosial. Mas Ruby Alamsyah, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Selamat malam. Selamat malam Mbak Puspa.